Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yolatara Junita bersama teman saya yaitu Dian Pertiwi. Kami dari kelas C akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah masalah-masalah sosial dan kemiskinan dengan dosen pengampu Dr. Bahrul Khairul Amal, MSI. Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Ada banyak sekali contoh-contoh masalah sosial. Salah satunya ialah kemiskinan. Kemiskinan sendiri adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Ada beberapa jenis kemiskinan yang ada di masyarakat. Yang pertama yaitu kemiskinan subjektif. Jenis kemiskinan ini terjadi karena seseorang memiliki dasar pemikiran sendiri dengan beranggapan bahwa kebutuhannya belum terpenuhi secara cukup, walaupun orang tersebut tidak terlalu miskin. Contohnya seperti pengemis musiman yang muncul di kota-kota besar. Yang kedua yaitu kemiskinan absolut. Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan di mana seseorang atau keluarga memiliki penghasilan di bawah standar kelayakan atau di bawah garis kemiskinan. Pendapatannya tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Contoh dari kemiskinan ini ialah keluarga yang kurang mampu. Yang ketiga, ada kemiskinan relatif. Jenis kemiskinan ini adalah bentuk kemiskinan yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menyentuh semua lapisan masyarakat. Kebijakan tersebut menimbulkan ketimpangan penghasilan dan standar kesejahteraan. Contohnya seperti banyaknya pengangguran karena lapangan pekerjaan yang sedikit. Yang keempat, ada kemiskinan alamiah. Ini merupakan kemiskinan yang terjadi karena alam sekitarnya langka akan sumber daya alam. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat memiliki produktivitas yang rendah. Contohnya masyarakat di benua Afrika yang tanahnya kering dan tandus. Yang kelima, ada kemiskinan kultural. Kemiskinan ini adalah kemiskinan yang terjadi sebagai akibat kebiasaan atau sikap masyarakat dengan budaya santai dan tidak mau memperbaiki taraf hidupnya seperti masyarakat modern. Contohnya itu seperti suku Baduy yang teguh mempertahankan adat istiadat dan menolak kemajuan zaman. Yang keenam, ada kemiskinan struktural. Jenis kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial tidak mampu menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang ada. Contohnya seperti masyarakat Papua yang tidak mendapatkan manfaat dari Freeport. Pada umumnya, kemiskinan akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Salah satunya yaitu kriminalitas meningkat. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan kriminalitas, bukan tanpa sebab, karena masyarakat miskin cenderung melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, termasuk melakukan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas tersebut yaitu seperti pencurian, perampokan, begal, penipuan, bahkan pembunuhan. Yang kedua, ada angka kematian yang tinggi. Masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan umumnya tidak mendapatkan akses kesehatan yang memadai. Hal ini menyebabkan tingginya angka kematian pada masyarakat miskin. Ketiga, akses pendidikan tertutup. Biaya pendidikan yang cukup tinggi mengakibatkan masyarakat miskin tidak dapat menjangkau dunia pendidikan. Hal ini semakin memperburuk situasi masyarakat yang kurang karena kurangnya pendidikan membuat mereka tidak bisa bersaing dan tidak bisa bangkit dari keterpurukan. Yang keempat, pengangguran semakin banyak. Masyarakat miskin yang tidak mendapat akses pendidikan akan sulit bersaing di dunia kerja maupun usaha.
Hal ini kemudian akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat. Dan yang kelima yaitu muncullah konflik di masyarakat. Rasa kecewa dan ketidakpuasan masyarakat miskin biasanya dilampiaskan dengan berbagai tindakan anarkis. Bahkan, seringkali konflik bernuansa sara timbul di masyarakat sebagai cara pelampiasan kekecewaan masyarakat miskin tersebut. Faktor penyebab dari adanya dampak kemiskinan tersebut ialah yang pertama ada laju pertumbuhan penduduk. Angka kelahiran yang tinggi akan mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi besar. Bila laju pertumbuhan ini tidak sebanding dengan pertumbuhan ekonomi, maka hal ini akan mengakibatkan angka kemiskinan yang semakin meningkat di suatu negara. Yang kedua, yaitu ada angka pengangguran tinggi. Lapangan pekerjaan yang terbatas menyebabkan angka pengangguran di suatu negara menjadi lebih tinggi. Semakin banyak pengangguran, maka angka kemiskinan juga akan meningkat. Peningkatan angka pengangguran juga dapat menimbulkan masalah lain yang meresahkan masyarakat. Misalnya munculnya pelaku tidak kejahatan, pengemis, dan yang lainnya. Yang ketiga, ada tingkat pendidikan yang rendah. Masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai, sehingga mereka tidak bisa bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi di dunia kerja maupun di dunia usaha. Hal ini kemudian membuat angka pengangguran dan kemiskinan menjadi bertambah. Yang keempat, ada bencana alam. Bencana alam merupakan faktor penyebab kemiskinan yang tidak dapat dicegah karena berasal dari alam. Bencana alam seperti tsunami, banjir, tanah longsor, dan yang lainnya akan menimbulkan kerusakan pada infrastruktur maupun psikologis. Peristiwa bencana alam yang besar dapat mengakibatkan masyarakat mengalami kemiskinan karena hilangnya harta. Dan yang terakhir, ada distribusi yang tidak merata. Ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya akan menimbulkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Pada umumnya, masyarakat yang hanya memiliki sumber daya terbatas dan berkualitas rendah berada di garis bawah kemiskinan. Adapun solusi untuk mengatasi kemiskinan yaitu yang pertama melalui Program Nasional Pembangunan Masyarakat Mandiri atau yang disingkat dengan PNPM Mandiri. PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri ini adalah yang pertama ada tujuan umum untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Yang kedua, tujuan khusus untuk meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Adapun solusi yang kedua yaitu program perumahan. Pemenuhan kebutuhan perumahan bagi masyarakat miskin tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, di mana diungkapkan bahwa dalam pemenuhan hak masyarakat miskin atas perumahan yang layak dan sehat dilakukan dengan yang pertama yaitu mengembangkan partisipasi masyarakat dalam penyediaan perumahan. Yang kedua, menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin perlindungan hak masyarakat miskin atas perumahan. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pembangunan rumah yang layak dan sehat. Yang keempat, meningkatkan keterjangkauan masyarakat miskin terhadap perumahan yang layak dan sehat. Yang kelima, meningkatkan ketersediaan rumah yang layak dan sehat bagi masyarakat miskin dan golongan rentan. Adapun solusi yang terakhir yaitu program pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur secara tegas dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
Ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat ketiga menetapkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sedangkan ayat 4 menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, serta dari anggaran pendapatan daerah atau APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan memiliki jenis tersendiri seperti kemiskinan subjektif, absolut, relatif, alamiah, kultural, dan struktural. Kemiskinan itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya ialah pengangguran yang semakin meningkat dan berdampak pada tindakan kriminal. Sekian yang dapat kami jelaskan. Bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.